Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Oleh anugerahnya kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat, keadaan yang diberkati Tuhan. Dan kesempatan pagi ini mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 23. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu pengharapan yang kokoh. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu pengharapan yang kokoh. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang pengharapan adalah sesuatu yang belum nampak. Pengharapan adalah sesuatu yang belum menjadi kenyataan. Pengharapan adalah sesuatu yang masih ada di depan, merupakan sebuah angan-angan di dalam hidup kita. Nah, keadaan inilah yang membuat orang-orang percaya yang ada di Kolose ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan dan kesukaran di dalam hidup ini, mereka mulai bergeser dari pengharapan itu. Nah, di tengah-tengah kondisi inilah Rasul Paulus mengingatkan mereka, menasihatkan mereka supaya mereka jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, kita sedang menghadapi sebuah kondisi dan situasi yang sukar dan sulit hari-hari ini. Kita sedang menghadapi sebuah tantangan, pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita menghadapi sebuah situasi yang terus berubah-ubah. Situasi yang di dalamnya tidak ada kepastian. Dan kondisi inilah membuat banyak orang percaya mulai bergeser dari pengharapan Injil. Pengharapan itu belum menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup mereka. Mereka bergeser kepada hal-hal yang nampak. Hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang bisa mereka jadikan sebagai sebuah sandaran di dalam hidup mereka. Di tengah-tengah kondisi ketidakpastian ini, di tengah-tengah kondisi kesulitan kesukaran hari-hari ini. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, pagi hari ini firman Allah datang kepada kita, mengingatkan kita. Untuk apa? Jangan kita bergeser dari pengharapan Injil. Tuhan mau kita tetap kokoh di dalam pengharapan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kita supaya kita tetap kokoh di dalam pengharapan. Supaya kita jangan mau digeser dari pengharapan Injil ini. Nah, dua hal ini kita mau perhatikan bersama-sama. Yang pertama, bahwa pengharapan yang ada di dalam setiap kehidupan kita itu sumbernya dari Injil. Sekali lagi, pengharapan yang ada di dalam setiap kehidupan kita itu bersumber dari Injil. Bicara tentang Injil, Injil adalah apa? Kabar baik. Injil adalah apa? Kabar sukacita. Injil ada di dalamnya adalah kabar damai sejahtera, kabar kemenangan, kabar kelepasan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata jangan mau digeser dari Injil
dari pengharapan Injil. Karena pengharapan ini bersumber dari Injil. Injil yang di dalamnya ada berita damai sejahtera. Injil yang di dalamnya ada berita sukacita. Injil yang di dalamnya ada berita yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Sebagaimana di dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang apa? Yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pengharapan yang bersumber dari Injil. Pengharapan Injil adalah pengharapan yang di dalamnya ada sebuah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu sebabnya jangan sampai kita bergeser dari pengharapan Injil ini. Injil yang di dalamnya ada kemenangan. Injil yang di dalamnya ada kekuatan. Injil yang di dalamnya ada kelepasan. Injil yang di dalamnya ada solusi bagi setiap pergumulan, bagi setiap masalah, bagi setiap beban di dalam kehidupan kita menjalani hidup di hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan mau digeser dari pengharapan Injil, karena pengharapan yang ada pada kita sumbernya dari firman Tuhan, sumbernya dari Injil itu sendiri. Yang kedua, jangan mau digeser dari pengharapan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena apa? Karena Kristus adalah pengharapan itu sendiri. Yang kedua dikatakan karena Kristus adalah pengharapan itu sendiri. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Dengan jelas firman Tuhan berkata demikian. Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu jemaat, jangan mau digeser dari pengharapan kita. Karena apa? Karena Kristus itu adalah pengharapan itu sesungguhnya. Kristus itu yang adalah pengharapan itu ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan itu ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan itu tinggal di tengah-tengah kamu, diam di tengah-tengah kamu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau Kristus yang adalah pengharapan itu ada di tengah-tengah kita, maka percayalah, Kristus itu mengerti keberadaan kita. Yesus itu memahami keberadaan kita. Yesus itu tahu apa yang sedang kita jalani. Yesus itu tahu apa yang sedang menjadi persoalan dan pergumulan kita. Dia tahu apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi kecemasan kita. Dia tahu. Bahkan dia tidak saja tahu, tapi dia adalah pengharapan itu. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan solusi. Dia akan memberikan kita kelepasan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun mungkin hari ini kita belum melihat itu terjadi. Tapi mari pagi hari ini, jangan lepaskan pengharapan kita. Karena Kristus Yesus itu adalah pengharapan yang sesungguhnya, yang tinggal dan diam di tengah-tengah kita, yang akan menolong kita, yang akan senantiasa memampukan kita melewati keadaan kesulitan di hari-hari ini. Yakin dan percayalah, walaupun hari ini kita belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita adalah pertolongan yang pasti. Pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Dan yakinlah, pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah kami terus berharap kepada Tuhan.
Karena kami percaya pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang pasti. Dan Engkau sanggup menolong setiap kehidupan kami, memberikan solusi dan jalan keluar di tengah-tengah kami menjalani hidup di hari-hari ini. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan kami. Bahkan berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu di sepanjang hari dalam segala aktivitas hidup kami. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan nyata bagi kami. Kami akan melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Kami nikmati dan alami dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.